Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulmi fid dharain, amin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita ditakdir oleh Allah berada di salah satu taman syurganya Allah yang ada di dunia ini, yaitu majelis ilmu. Jadi taman syurga itu pendapat yang pertama atau dalil yang pertama itu majalisud dzikir, hilakud dzikir. Yang kedua majalisul ilm, majelis zikir atau majelis ilmu, itu sama-sama syurganya Allah yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita dengan syurganya Allah yang ada di dunia ini, kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah di syurganya Allah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Rasulullah sampaikan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman syurga maka singgahlah. Maka sahabat bertanya, qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman syurga itu? Qala Rasulullah bersabda, hilakud dzikir. Taman syurga itu adalah majelis zikir atau majelis ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kajian malam hari ini adalah kajian kitab Mukhtarul Ahadits yang berkaitan dengan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang tiga hal. Jadi tiga di dalam satu isinya tiga ini hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, addibu auladakum ala thalathi khisal. Rasulullah memerintahkan kita untuk mendidik, mengajarkan anak-anak kita itu dengan tiga perkara. Dan sangat tepat sekali tiga perkara ini apabila kita ajarkan terhadap anak-anak kita berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini, dengan tidak mengabaikan didikan-didikan yang lain yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga yang Rasulullah perintahkan agar kita mengajarkan tiga hal terhadap anak-anak kita itu, pertama, hubba nabiyikum. Ajarkan, didiklah anakmu itu untuk selalu senantiasa mahabbah, cinta, rindu terhadap nabimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya jalan menuju Allah itu hanya cinta kepada Nabi. Seberapapun tinggi ilmu seseorang, seberapapun banyak amalan seseorang, tapi tidak didasari ibadahnya, ilmunya dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, semuanya akan sia-sia. Karena pintu menuju Allah itu cuma satu, Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi itu banyak jalan tentunya ya. Ciri khas orang yang cinta kepada Nabi itu, pertama, hubbu ahli baitih. Ya harus mencintai keluarga Nabi, keturunan Nabi. Jangankan Nabi, kita punya guru spiritual seumpama.
kita punya guru seorang habib atau seorang kiai atau tuan guru, katakanlah seperti itu. Jangankan anak cucunya, hewan peliharanya aja kita akan menghormati. Oh, ini ayam ini diambil aja. Oh, corek, ini ayam Pak Yai. Ini ayamnya Pak Yai. Sampai ayamnya dihormati. Jangan ini mangganya Pak Yai, jangan diambil, kan gitu. Apalagi anak cucunya, keturunannya, darah dagingnya. Sampai Nabi bersabda, walaupun seseorang itu sholat bainar rukni wal magam, solat setiap hari di antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim di Mekah, sudah setiap hari solat, sudah di sana, ruku sujud di sana sudah setiap hari. Wasoma, dan berpuasa setiap hari puasa, solatnya di Masjidil Haram sudah. Thumma mata, kemudian mati, ala bughdi ahli baiti, kemudian orang itu mati ada kebencian terhadap keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar, neraka. Diceritakan, oh si bapak itu hebat, si fulan itu hebat, solatnya di Mekah setiap hari, puasanya setiap hari, matinya di Mekah, kedengarannya hebat. Tapi di dalam sanubarinya ada kebencian terhadap keluargaku, kata Nabi, dakhalan nar, neraka, dia akan masuk neraka. Kita tidak dituntut untuk mentaati keluarga Nabi, tapi mencintai. Wa hubbu ahli baiti, artinya selama keluarga Nabi, keturunan Nabi itu baik, kita wajib ikuti. Ada kalanya manusia itu tak luput dari yang namanya salah dan dosa, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, jangan taat kepada makhluk siapapun itu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu pintar kek, mau bodoh kek, mau tampan kek, mau jelek kek, mau gimana, kalau itu keturunan Nabi, kita wajib mencintai. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan juga orang mempunyai ciri khas tersendiri dalam mencintai nabinya, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan selalu menyebut-nyebut sesuatu itu. Kilas balik Pak, nggih. Mungkin, tapi kayaknya iya ya. Semenjak kita masih remaja, dewasa, pacaran ya, berduaan dengan orang yang kita cintai, habis itu cerita, cewek saya cantik, tunangan saya seperti ini, istri saya seperti. Kita cerita, kenapa? Karena orang yang dicintai. Jadi orang kalau mencintai seseorang pasti akan selalu menyebut-nyebut orang itu. Saya habis ketemuan tadi dengan pacar saya, dengan tunangan saya, macam-macam diceritakan. Padahal orang kadang yang diceritai tidak butuh dengan cerita kita. Ya namanya orang cintai seperti itu, akan selalu menyebut-nyebut namanya. Kalau orang cinta kepada Nabi, tentu akan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahya sunnatih, dia akan selalu menghidupkan sunnahnya. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka faqad ahabbani, sungguh orang itu telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang mencintai aku, dia akan bersamaku masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Rasul sampaikan, man ahya sunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku
dikala rusaknya umatku. Dan sekarang syuf, kita lihat bagaimana rusaknya umat, bagaimana rusaknya moral anak bangsa, bagaimana rusaknya orang yang semakin bertambah ilmu, bukan semakin dekat dengan Allah tapi semakin jauh. Sebagian ya, kita tidak menfitnah mereka. Kita doakan mudah-mudahan kita dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua, tapi sebagian ketika kelulusan, bertambah ilmu, justru mereka banyak yang hura-huraan ya di jalan, trek-trekan di jalan, laki perempuan. Bukan justru dengan adanya kenaikan kelas mereka bersyukur. Kalau muslim dia sujud syukur, dan bajunya yang mungkin sudah tidak dipakai lagi bisa disedekahkan ke orang lain. Ini coret-coret, ngalor ngidul ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, trek-trekan sepeda motor, laki perempuan. Mereka bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, dia akan semakin jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, dia tidak akan semakin dekat kepada Allah, justru akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain kita minta tambahan ilmu yang barakah, yang manfaat, minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dan juga orang cinta kepada Nabi ini baru cinta kepada Nabi ya. Ajarkan anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyukum, cinta kepada nabimu. Orang yang cinta kepada Nabi juga dia rela berkorban jiwa, harta, tenaga, fikiran, waktu, seluruhnya dia rela korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilas balik bagaimana keadaan sahabat-sahabat ketika itu bersama Nabi. Di antaranya ada sahabat yang termasuk Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika masuk Islam, di salah satu permintaannya kepada Allah, minta mati syahid. Allahumma rzuqna syahadah, ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid, tapi mati syahidnya fi biladi rasulik, di tanah suci nabimu, yaitu di Madinatul Munawwarah. Minta mati syahid tapi di Madinah. Permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu waktu usai salat, Sayyidina Umar keluar dari masjid ditikam dengan musuh hingga keluar ususnya. Dipapah oleh para sahabat ke rumahnya. Sekali diminumkan susu, keluar susu itu dari ususnya. Dalam keadaan yang tersengal-sengal, dalam keadaan sakaratul maut, apa yang beliau minta? Apa yang terucap dari lisan beliau? Beliau berkata, ya Abdullah, dia memanggil anaknya Abdullah bin Umar, kamu datang kepada Sayyidah Aisyah. Kalau diizinkan, aku dimakamkan di sebelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan matinya tidak ingin berjauhan, tidak ingin lepas dengan Nabi Muhammad. Ini orang cinta, hadirin. Ketika nyampe ke kediaman Sayyidah Aisyah, disampaikan apa yang menjadi wasiat ayahnya. Maka Sayyidah Aisyah awalnya berpikir ini mestinya untuk saya, tapi tidak apa-apa, saya relakan, saya ikhlaskan untuk sahabat Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Sayyidina Umar dimakamkan di sebelahnya Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah. Sampai wafatnya ingin terus bersama Nabi Muhammad. Ada salah seorang sahabat dari sahabat Ansor, ketika itu sedang menggarap ladang di pertaniannya, tiba-tiba putranya datang lari memanggil, ayah, ayah, wahai ayah, Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad wafat, wahai ayah. Maka sahabat ini melempar alatnya, sabitnya atau cangkulnya. Dia berdoa, ya Allah, Allahumma a'mini hatta la ara ba'dah ila an alqah.
Allahumma a'mini hatta la ara syai'an ila an alqah. Wahai Allah, butakan mataku, karena sekarang Nabi Muhammad sudah wafat dan aku tidak bisa melihat dunia ini kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada pemandangan yang lebih menakjubkan daripada wajahnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu mandaran a'jab min wajhin Nabi." Belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih menyejukkan, yang lebih indah daripada wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'mini hatta la ara syai'an ba'dah ila an alqa. Butakan mata saya ya Allah, dan perlihatkan saya nanti ketika sudah bertemu dengan Nabi Muhammad di surgamu ya Allah. Saking cintanya, percuma saya hidup di dunia kalau tidak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga ada salah seorang sahabat Ansor yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. "Hei kamu, sahabatnya Muhammad," kata Abu Sufyan, "sebentar lagi kau akan tewas di tanganku. Anakmu akan menjadi yatim, istrimu akan menjadi janda. Sementara Muhammad yang kau cintai, dia bersenang-senang dengan temannya yang lain, dan kau akan kubunuh," kata Sufyan. Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam ini ya. Apa kata sahabat ini? "Wahai Abu Sufyan, aku rela kau bunuh. Aku rela anakku menjadi yatim. Aku ridha istriku menjadi janda, asal jangan ada satu duri pun menusuk kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi beliau sahabat rela dirinya, putranya, istrinya, keluarganya tewas, terbunuh, wafat semuanya, asal jangan ada satu duri pun yang menusuk kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela wafat untuk Nabi Muhammad, rela berkorban untuk Nabi Muhammad. Hingga Abu Sufyan berkata, "Ma ra'aitu ahad yahubbu ahad kama habba ashabu Muhammad li Muhammad." Belum pernah aku melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat-sahabatnya Muhammad kepada Muhammad, kepada Abu Sufyan. Hadirin, ini baru dikatakan cinta. Bukan hanya dirinya, bukan hanya hartanya, putranya, putrinya, istrinya siap dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Karena sahabat sudah terhujam kecintaannya di dalam sanubarinya, dan sahabat mempunyai ilmu yang langsung gurunya Nabi Muhammad. Keimanannya kuat kokoh. Karena kalau dirinya dan keluarganya yang mati, yang wafat, mungkin hanya saudaranya yang menangis. Tapi kalau Nabi Muhammad yang wafat, seluruh muslimin akan berduka. Ikhwah fillah rahimakumullah. Oleh karenanya ajarkan cinta ini kepada keluarga kita, anak-anak kita. Karena seseorang nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, kata Nabi. Ada hadis yang sangat masyhur ya. Saat Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang Arab Badui memotong pembicaraan khutbah Nabi, memotong kekhusyuan para sahabat yang mendengarkan tausiah Nabi saat itu. Tiba-tiba datang masuk ke masjid dan berkata, "Ya Rasulullah, Nabi saat itu sedang berceramah tentang hari kiamat." Orang Badui dari kampung ini berkata, "Ya Rasulullah, dari tadi kau cerita tentang kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu?" Awalnya sahabat yang sedang menyimak dengan khusyuk khutbah Nabi ini agak sedikit jengkel kepada orang Badui ini ya, karena tidak permisi tiba-tiba memotong pembicaraan Nabi. Namun akhirnya para sahabat ini justru bersyukur dengan kedatangan orang Badui ini, bertanya tentang kiamat yang diceritakan tentang Nabi. "Dari awal Anda cerita tentang kiamat ini dan itu, saya tanya, kapan kiamat wahai Nabi Muhammad?" Maka Nabi balik bertanya, "Ma'adattalaha." Kau bertanya tentang hari kiamat, apa yang kau persiapkan untuk kedatangan hari kiamat, kata Rasulullah. Maka orang Badui ini berkata,
yang aku siapkan tidak ada lain wahai Nabi kecuali cintaku kepada Allah dan kepada engkau. Uhibbullah wa uhibbuk. Yang ku persiapkan cuma dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Lantas apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Loh, di saat itu para sahabat akhirnya senang. Saya belum pernah senang mendengar sabda Nabi sebagaimana senangnya saya mendengar sabda Nabi hari ini, kata para sahabat itu. Karena apa? Mendengar orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Sahabat sangat cinta kepada Nabi. Gara-gara orang si Arab Badui ini yang datang tanpa permisi, ini bikin para sahabat akhirnya senang. Saking senangnya sahabat ini ya, senang. Bahkan sahabat Thauban, ada sahabat namanya Thauban. Setiap hari ketemu Nabi ini semakin kurus ya, makin kayak orang sakit. Ditanya oleh Nabi, ya Thauban, kenapa engkau? Kau sakit? Atau tidak makan? Kenapa tubuhmu kurus? Kenapa engkau pucat? Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya tidak sakit, saya tidak ada masalah. Lantas kenapa kau kulihat semakin lemas, kau pucat, kau kurus? Semua ini terjadi karena aku berpikir sesuatu wahai Rasulullah. Apa itu wahai Thauban? Kalau di dunia ini wahai Rasulullah, kapanpun aku bisa bertemu dengan engkau wahai Nabi, bisa bersamamu dengan senangnya, kapanpun saya bisa berjumpa denganmu. Tapi di akhirat saya khawatir tidak berkumpul denganmu wahai Nabi Muhammad, karena engkau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalaupun aku harus masuk syurga, pasti syurgaku tidak akan sama dengan syurgamu wahai Nabi Muhammad. Dan aku tidak ada kesenangan walaupun harus masuk syurga kalau tidak bersamamu wahai Nabi Muhammad. Lantas turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab sahabat Thauban yang menceritakan tentang kegundah dan kegelisahannya, jiwanya tergoncang, takut nanti di akhirat tidak berkumpul dengan Nabi, turun ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat itu artinya barang siapa yang bertaat diri kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak di hari kiamat, di akhirat akan dikumpulkan ma'alladina an'ama Allah 'alaihim, bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa? Minal anbiya, para nabi, mursalin, para rasul, syuhada, siddiqin, salihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, orang-orang yang muttaqin, siddiqin, orang-orang yang benar ucapan dan perbuatannya. Dan ini kabar gembira pula juga untuk kita semua hadirin. Walaupun kita bukan keturunan Nabi, kita bukan keturunan Rasul, kita bukan keturunan para aulia, bukan keturunan ulama, bukan keturunan orang yang soleh, tapi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang soleh. Siapa orang yang soleh? Al-ghaim bihugugillah wa hugugi ibadi. Orang yang soleh itu yang menjalankan ketaatannya kepada Allah dan kewajibannya dengan sesama manusia. Jadi hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, itu orang yang soleh. Atau bahasa Al-Qur'annya, hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Kalau kita berusaha menjadi orang soleh, kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bab solawat juga seperti itu, sebagai bukti mahabbah, cinta kepada Nabi juga seperti itu. Orang yang banyak bersolawat adalah orang yang paling dekat denganku nanti tempatnya.
inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi shalah. Orang yang paling dekat posisinya denganku, dekat melihat Rasulullah, melihat senyum Nabi, melihat tampannya wajah Nabi, melihat wajah Nabi yang bercahaya, berjabat tangan dengan Nabi Muhammad, mencium aroma wangi Nabi Muhammad, orang yang paling banyak solawatnya dengan Nabi Muhammad. Dan orang yang menghidupkan sunnah Nabi, kana lahu ka'ajru mi'ati syahid, baginya seperti mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Artinya begini, dikala rusaknya umat, kok masih ada umat Nabi ini menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka orang ini mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum berperang, belum berjihad di jalan Allah, belum berhadapan dengan musuh-musuhnya Allah, baru menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Waktu pagi hari, waktu duha dia sholat duha, habis kajian subuh, pasca sholat subuh berjamaah ikut kajian subuh, sholat isyraq, ketika datang waktu isyraq, ini menghidupkan sunnah Nabi. Tengah malam dikala banyak manusia sedang sibuk dalam tidurnya, dia bermunajat, bertahajud, witir, ini sunnah Nabi dihidupkan. Senin mestinya harus makan, di hari itu dia puasa. Kemis mestinya harus makan minum bersama keluarga, dia puasa karena ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Baginya seperti baginya mendapatkan, bukan seperti ya, mendapatkan pahala seperti orang yang syahid 100 orang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, luar biasa ini hadirin. Dan tidak mudah menghidupkan sunnah Nabi kalau tidak diiringi dengan keimanan yang kuat, keinginan yang kokoh, mahabbah, cinta yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang saya bertanya kepada seseorang yang enggan datang ke masjid atau yang enggan sholat, yang enggan memenuhi panggilan Allah. Kalau ada seseorang dipanggil oleh orang lain dan orang yang memanggilnya itu orang yang ia benci, dipanggil, dia tidak akan datang. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu tidak mendatangi panggilan si fulan itu? Tidak, saya tidak akan datang sampai kapanpun. Kenapa? Saya benci dengan orang itu. Dia telah menyakiti hatiku, merusak keluargaku, mengambil hartaku, seumpama. Ini wajar, masuk akal. Ketika dipanggil Allah, kenapa tidak datang? Apa salahnya Allah? Apakah sudah benci dengan Allah? Tidak ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Ketika Allah panggil lewat lisan-lisan muadzin, kenapa kau tidak datang? Ini Allah, bukan manusia, bukan nabi, bukan malaikat penguasa tunggal kerajaan dunia dan akhirat yang menggenggam langit dan bumi, memanggilmu. Kenapa kau tidak mendatangi? Apakah kau benci dengan Allah atau Allah punya salah sama kamu? Ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh kecintaan yang kuat. Kalau tidak cinta, begitu pula solawat. Orang bersolawat itu sebagai bukti mahabbah cinta kepada Nabi. Orang kalau tidak mendapatkan izin dari Allah, kata para ulama itu, para habaib, dia tidak akan bisa bersolawat walaupun muslim. Paling mentoknya solawat dalam solatnya saja. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang diridhoi, diizinkan lisan ini bersolawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarkan anakmu wa hubba ahli baiti. Tadi sudah disebutkan. Orang cinta Nabi, ya wajib cinta keluarganya. Tidak bisa, itu sudah seia sekata, seirama senada, seiring sejalan, tidak bisa dipisahkan. Cinta Nabi tapi membenci keluarganya, Nabi juga benci. Jadi wajib mencintai keluarganya. Terlepas mungkin anak cucu Nabi ada yang salah, jangan ikuti salahnya, ikuti benarnya dan nasihati kalau itu salah. Itu namanya cinta. Kalau ada anak cucu Nabi salah dibiarkan, berarti tidak cinta. Jadi kalau salah diingatkan, nasihati, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran.
Dan yang terakhir, ajarkan anakmu itu qiraatil Quran. Ajarkan anakmu itu baca tulis Al-Quran. Di dalam kitab Ihya itu juz 1 saya pernah lihat ya. Ada hadis yang berbunyi, dan saya juga pernah mendengar seorang ulama dari salah satu guru, seorang masyayikhina, beliau menyampaikan, dan ini hadis Nabi, ma min syafi'in afdala manzilatan indallah minal Quran. Ma min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat, afdala manzilatan, yang lebih utama kedudukannya, minal Quran, daripada Al-Quran, indallah, di sisi Allah. Wala nabiyyin wala malikin wala ghairihi, tidak pula nabi, kata Nabi Muhammad, tidak pula malaikat, tidak pula yang lainnya. Ini menandakan selain Al-Quran nanti banyak yang bisa memberikan syafaat, termasuk yang mulia Nabi Muhammad, jelas sudah. Para nabi akan memberikan syafaat, seluruh nabi kepada umatnya masing-masing, tapi nunggu sujudnya Nabi Muhammad 4 kali sujud dalam hadis riwayat Sahihul Muslim. Ketika Nabi sudah bersujud 4 kali dan sudah diizinkan oleh Allah, baru Nabi mengkomando kepada para nabi dan para rasul, dan para nabi dan rasul itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing, termasuk para aulia, para ulama salihin, semuanya memberikan syafaat kepada pengikutnya, jamaahnya. Makanya kita tidak boleh jauh dengan orang yang soleh. Bahkan kita selalu diajarkan untuk nyambung dengan orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. 5 kali setiap hari. Setelah nyambung kepada Nabi, assalamu alaika, kaitu Nabi Muhammad, ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ikhwah fillah rahimakumullah, Al-Quran yang paling tinggi kedudukannya dalam pemberian syafaat, kata Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad yang bersabda. Para nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, wala malakin, dan tidak pula malaikat, katanya. Ini menandakan malaikat memberikan syafaat. Di salah satu peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad, sebagaimana yang diutarakan dalam salah satu tausiah seorang Habib di Banyuwangi itu, Habib Hashim, Allahumma firlahu, beliau sudah wafat, belum menceritakan, saya waktu itu ngaji kepada beliau itu ya. Dikala Nabi sudah mau berpisah dengan malaikat Jibril di Sidratil Muntaha, ayo Jibril, terus ikut saya. Tidak ya Rasulullah, karena makom kita masing-masing, kita mempunyai makom tersendiri, dan makom saya cuma sampai di sini. Wa ma minna illa fi maqamin ma'lum. Jadi makom kita masing-masing, kata malaikat. Kalau saya sampai ikut engkau wahai Nabi Muhammad, law khatautu khutwatan la haraktu binurillah, selangkah saya menuju ke atas ikut kamu, maka aku akan terbakar dengan cahayanya Allah, kata malaikat Jibril. Oke, kata Nabi, apakah kamu punya permintaan kepada Allah? Iya wahai Nabi Muhammad. Apa itu? Permintaan saya satu, tolong sampaikan kepada Allah, dan Allah maha mendengar sekarang, Allah maha melihat sekarang. Kalau diizinkan, aku ingin ikut andil menyelamatkan umatmu dengan membentangkan sayapku di atas siratal mustaqim, hingga umatmu bisa berjalan di atas sayapku dengan selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril ingin ikut andil menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menggeleng-gelengkan kepalanya. Agungnya cita-cita malaikat Jibril, ingin ikut andil menyelamatkan kita umat Nabi Muhammad. Baik, kalau gitu saya sampaikan kepada Allah. Singkat cerita, ketika sudah Nabi bertemu Allah, menghadap ke hadirat Allah dan memuji Allah dengan pujian tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, dan dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan Nabi Muhammad berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semuanya sudah selesai. Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi yang dakwahnya berskala internasional, atau bahasa Al-Qur'annya wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Kalau para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, ada yang ditugas di sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah negeri. Tapi untuk Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Bukan hanya yang beriman saja, yang tidak beriman juga ikut dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Setelah semuanya selesai, Allah memberikan salam dan Nabi kepada Nabi, ucapan selamat dari Allah, Assalamualaikum, yang sebelumnya Nabi Muhammad dilempar batu, dilempar kotoran unta, mengalami suka duka dalam dakwahnya. Ketika menghadap Allah, mendapatkan ucapan selamat langsung dari Allah, Assalamualaikum. Dan Nabi ditanya oleh Allah, adakah permintaan dari Jibril wahai Muhammad? Iya ya Allah. Sebagaimana engkau maha mendengar dan maha tahu, malaikat Jibril ingin ikut andil untuk membantu umatku melewati siratal mustaqim agar terselamatkan dari siksa api neraka-Mu ya Allah, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima permintaannya oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ghairihi, dan tidak pula yang lainnya. Ghairihi itu termasuk anak ya. Di dalam kitab Ihya itu juga di juz yang kedua itu ada hadis inna tiflah yajurru bi abawaihi ilal jannah. Ada sebagian nanti anak kecil akan menyeret orang tuanya, menuntun orang tuanya ke surga. Tidak mau masuk surga kecuali dengan orang tuanya. Sebagian seperti itu nanti. Ini artinya, maknanya selain Al-Quran, banyak yang akan memberikan syafaat, para nabi, para rasul, para malaikat, orang soleh, semuanya banyak nanti. Dan yang paling mulia kedudukannya adalah Al-Quran indallah, di sisi Allah. Sabda Nabi Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah, Al-Quran selain itu syifa, obat dari Allah, juga rahmat Allah untuk kita. Surat cintanya Allah untuk kita itu adalah Al-Quran. Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan menuntun orang itu ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, dibelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorongnya ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ingin selamat, ikuti Al-Quran. Ikhwah fillah rahimakumullah, Al-Quran itu petunjuk. Pertama, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat lain, hudal linnas, petunjuk kepada manusia yang ingin mencari petunjuk Allah. Jadi orang kalau ingin selamat, ikuti petunjuk. Sama dengan kita, contoh membeli kendaraan baru, entah itu motor, mobil, atau yang lainnya, atau alat-alat listrik yang lainnya, sudah ya, katakanlah ya, itu pasti akan disertai buku panduan petunjuk. Contoh motor umpamanya, setiap sekian kilometer harus ganti oli, itu ada petunjuknya. Dan bahan bakarnya bensin atau petralit atau petromak dan yang lain-lainnya. Ikuti petunjuk, maka motor itu akan awet. Kalau enggak ikut petunjuk, dipastikan motornya akan hancur, rusak. Disuruh isi oli, diisi kecap. Coba kecap kan juga hitam Pak Ustadz, sama dengan oli, hampir sama ya warnanya, fungsinya beda. Saya coba dah pakai kecap, ya kelengar blok, ya goblok orang itu berarti. Kelengar ya, kalau sate dikasih kecap, sate kasih kecap enak. Tapi kalau mesin kasih kecap, mati sepedanya, rusak. Kenapa? Tidak ikut petunjuk. Mohon maaf, disuruh isi bensin kuning, diisi kencing, mohon maaf, ini kencing saya kan kuning sama dengan bensin. Coba dah, bismillah dah, Allahumma sholli ala Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, bismillah dah, sholawat 1000 kali, kencing ke botol aqua, dituang ke motornya. Gak hidup, kelengar sepedanya. Jangan salahkan sholawat, jangan salahkan bismillahnya. Ente yang salah, ente yang goblok, kan gitu. Tidak ikut petunjuk, suruh isi bensin, isi kencing, keliru. Jadi ayo, kalau kita ingin selamat, ikuti Al-Quran. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhasil kesimpulan dari kajian singkat malam hari ini yang saya nukil dari kitab Mukhtarul Ahadits. Pertama,
sebagai umat Nabi tentunya sudah wajib mencintai Nabi, dan jalan menuju Allah, menuju ridha-Nya Allah, menuju syurganya Allah, menuju ampunan rahmatnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dituruni Al-Quran sudah fix, sudah Nabi yang mulia, Al-Quran dari Allah yang mulia diturunkan kepada Nabi. Ingin menjadi orang yang mulia, ikuti Nabi, ikuti Al-Quran. Cintai Nabi, siap berkorban untuk Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi, dan menghidupkan sunnah Nabi, mencintai keluarga Nabi. Itu harga mati sudah. Tidak bisa hanya cinta Nabi sama sahabat, tidak cinta sama keluarganya, tidak cinta, tidak mau berkorban untuk Nabi, cuman ngomongnya cinta, tidak bisa. Ucapan harus disertai dengan perbuatan. Dan ajarkan anakmu itu bacaan Al-Quran, karena Al-Quran akan terus dipakai dunia dan akhirat. Bodoh-bodohnya orang kalau ada pasangan hidupnya mati, pasti nyuruh anaknya, ayo nak baca Al-Quran nak, ibumu mati atau suami ayahmu mati, nak ayo baca Al-Quran. Tidak mungkin, ayo nak kamu pintar bahasa Inggris, ayahmu meninggal, bacakan bahasa Inggris. Tidak ada. Ayo kamu ahli fisika, ayo gimana nih ayahmu biar hidup lagi, fisikanya gimana? Tidak mungkin. Pasti suruh baca Al-Quran. Di Al-Quran sudah dijelaskan, bahkan di hari kiamat nanti di dalam kubur juga seperti itu. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Wa man nabiyuka, siapa Nabi Muhammad? Wa ma imamuka, siapa imammu? Mau bicara apa nanti kalau nak tidak bisa Al-Quran? Imam saya Imam Samudra, tempeleng dengan malaikat. Wal Qur'anu imami, Al-Quran adalah imamku. Sampai di hari kiamat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabih. Bacalah Al-Quran, hayati dan amalkan isi yang ada di dalamnya. Al-Quran akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafaat kepadamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita termasuk ahlul Quran, alladzina hum ahlullah al-khassah, keluarganya Allah. Jadi keluarga Allah yang ada di muka bumi ini adalah ahlul Quran. Ketika Nabi ditanya dengan sahabat saat Nabi bersabda, innalillah fil ardi ahlun, sesungguhnya Allah itu di bumi punya keluarga. Sahabat bingung, ya Rasulullah, katanya Allah lam yalid ulam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, kok anda bilang Allah punya keluarga? Maka kata Nabi, ahlullah fil ardi hum ahlul Quran. Mereka adalah orang yang ahlul Quran, senang belajar Al-Quran, menghayati isinya dan mengamalkan isinya, bahkan berusaha untuk menghafalkannya. Itulah ahlul Quran yang disebut keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, istri kita, keluarga kita termasuk ahlul Quran, orang-orang yang selalu menghidupkan Al-Quran, termasuk orang yang ahli mencintai Rasulullah lewat sunnahnya, salawatnya, siap berkorban untuk Nabi, dan mencintai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ketika semuanya benar itu datangnya dari Allah, ketika ada khilafan itu mutlak dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.